Dulu rumah papan, udah mau roboh. Tantangan kemiskinan yang sedang berlangsung di negara kita. Bukan hak milik yang punya rumah itu ketika rumahnya direhab, diperbaiki, takut yang punya tanah ada persoalan. Pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat. Bangunan itu bangunan tua tapi fondasinya semen. Euforia keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menjadikan kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah persoalan yang selesai untuk dibahas. Justru, fenomena kemiskinan yang real ada di lapangan menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Karena begitu kontras dengan berita yang menyatakan bahwa angka 2 kemiskinan di Indonesia turun hingga 40% dalam 2 dekade terakhir. Tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar 4% atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 lalu. Salah satu indikasi tingkat kemiskinan ekstrim adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah rumah yang layak huni. Rapat kerja RDP ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kami di dapil masing-masing. Ini disaksikan dan juga ini merupakan pertanggungjawaban publik kami atas tugas yang diberikan oleh negara kepada kami. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256,2 juta jiwa. Pada penghujung 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Maret 2023 terdapat sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 9,36% dari total penduduk Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, perubahan dalam pembangunan perkotaan dan kepemilikan rumah menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mencoba merespon tantangan kemiskinan yang sedang berlangsung di negara kita. Katanya menangani kemiskinan ekstrim itu baru sekitar berapa, sehingga ini mungkin yang lain masih banyak yang belum diluncurkan berkaitan dengan itu. Memang perlu untuk penanganan lebih cepat karena memang pengalaman kami beberapa tahun ini ada keterlambatan mungkin karena waktunya yang perlu penyesuaian. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.000 per kapita per bulan. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. Dari data BPS sendiri, tercatat pada tahun 2021, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan kedua sepulau Kalimantan. Data dari Kementerian PUPR, pada tahun 2023, sebanyak 12,7 juta jiwa penduduk Indonesia tidak memiliki rumah atau yang biasa disebut dengan backlog kepemilikan rumah. Setiap tahunnya, kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 1,13 juta unit. Keterlambatan penuntasan rehabilitasi RTLH ini karena kendala teknis dan non-teknis di lapangan. Kendala teknis seperti ketersediaan material bangunan dan aksesibilitas wilayah menjadi faktor utama. Ya kalau musim panas, kering, itu mobilnya memang bisa lewat untuk masuk ke dalam. Tapi kalau memang musim hujan itu agak rawan lah. Agak rawan, mungkin takut amblas apa segala karena banyak genangan air di jalan itu sendiri. Sementara, kendala non-teknis seperti kepercayaan masyarakat yang menunggu hari baik untuk memulai pembangunan juga turut berkontribusi. Dulu rumah papan, udah mau roboh. Kemarin kan anak roboh itu dapat bantuan dari pemerintah kan kemarin itu sudah rumah. Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 12,7 juta. Angka backlog adalah kekurangan rumah
yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada. Angka backlog sulit turun karena terus meningkatnya kebutuhan karena pertambahan penduduk di tengah keterbatasan lahan dan mahalnya suku bunga kredit kepemilikan rumah. Tidak dapat dipungkiri bahwa backlog menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh ekosistem perumahan di Indonesia. Setiap kebijakan dan program pembiayaan perumahan yang dijalankan oleh pemerintah dilakukan untuk mengatasi backlog ini. Salah satunya adalah program BSPS. Program ini pada dasarnya merupakan stimulan atau pendorong bagi warga miskin agar bisa memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga menjadi layak huni. Bapak Presiden ketika pertama kali dilantik, salah satu yang beliau sampaikan itu adalah soal bagaimana menuntaskan program perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan jawabannya itu adalah BSPS. Oleh karena itu tolong Pak, dibicarakan kembali. Ini tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita berharap di Indonesia ini tidak ada lagi rakyat kita yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dengan bantuan stimulan dari pemerintah, diharapkan masyarakat secara bersama-sama bisa turut membantu memperbaiki rumah warga miskin, baik dalam bentuk material bangunan, dana, tenaga, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan bidang PKP cukup kompleks, tidak bisa dilakukan sendiri oleh dinas teknis yang bertanggung jawab, tetapi harus melibatkan sektor lain yang terkait. Kendala yang sering muncul di lapangan adalah kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan yang dimiliki oleh tiap organisasi, perangkat daerah, dan instansi terkait. Karena gini, kalau persyaratan umpamanya dia tidak punya sertifikat, bukan hak milik dia. Kalau bukan hak milik dia kan, bukan hak milik yang punya rumah itu, ketika rumahnya direhab, diperbaiki, takut yang punya tanah ada persoalan, ya mungkin disuruh pindah dan sebagainya, ini kan jadi persoalan. Makanya tanah itu sangat wajib ya untuk memiliki tanah itu. Pertama, permasalahan tanah, peminjaman tanah dimiliki hak orang lain. Kedua, karena cross check ternyata bangunan itu bangunan tua tapi fondasinya semen. Itu yang jadi kendala. Tapi kami selaku kepala desa itu layak untuk didapatkan bedah rumah. Hal itu menyebabkan kendala dalam menyusun dan merumuskan kebijakan program serta kegiatan untuk pengendalian pembangunan perumahan di provinsi seluruh Indonesia. Tercatat sejak tahun 2016, Kementerian PUPR bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintahan daerah telah menyelesaikan pembangunan sekitar 30.000 unit rumah tidak layak huni di Kalimantan Barat melalui program BSPS atau bedah rumah. Untuk 2024 BSPS sekarang kami usulkan 45.000. Tadinya kami usulkan ini kan sudah lewat pilar, jadi mungkin anggapan kami, mohon maaf, bahwa Bapak sudah lewat. Tapi ternyata kalau itu nanti bisa dimajukan sampai Oktober seperti usulanya Pak Edi Santana, masih bermanfaat bagi Bapak, kami akan dukung, kita naikkan. Masyarakat miskin, usia produktif inilah yang dapat dijadikan target atau prioritas utama dari program-program pemberdayaan pemerintah sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan atau mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak. Saya berharap program ini bisa diterima dengan baik oleh para penerima manfaat nanti, dan tentunya kalau dipelihara dengan baik masuk lingkungannya agar Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkannya dengan baik dengan jangka waktu yang lama. Dengan rumah dan lingkungan yang baik, pasti produktivitas Bapak sekalian akan lebih baik. BSPS merupakan suatu konsep yang perlu ditingkatkan
dalam rangka menyelesaikan rumah tidak layak ini tadi. Kalau dari aspek target, maka sampai hari ini kita belum capai. Nah, oleh karena itu sisanya atau gapnya tadi harus dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder lainnya. Pertama adalah pemerintah daerah, yang kedua swasta melalui CSR-nya tadi. Belum meratanya bantuan bagi rakyat miskin dari pemerintah dirasakan langsung oleh warga dusun. Desa Sepoklau, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Namun dengan demikian tentu kita berharap juga ini, karena masih ada juga ini Pak Menteri, keluhan-keluhan ini beberapa daerah kabupaten yang merasa masih belum terakomodir terhadap hal ini. Pak, ini kok kami didiskriminasikan? Saya kira ini tentu merupakan satu hal yang juga harus menjadi perhatian, karena kemudian ada malahan kabupaten yang cukup lumayan terhadap alokasi infrastruktur ini. Saat ini, pemerintah banyak mengucurkan bantuan, baik dari pemerintah pusat melalui kementerian, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, maupun pemerintahan desa. Namun, hal itu masih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin. Sejumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni memilih tak mengambil bantuan tersebut. Hal itu karena ketidakmampuan membayar para pekerja atau tukang. Tidak ada biaya untuk membayar tukang menjadi alasan para warga tersebut. Sebenarnya setiap rumah mendapatkan dana untuk membeli material pembangunan rumah. Tetapi tidak boleh digunakan membayar tenaga kerjanya. Sedangkan mereka yang tidak punya uang tidak berani mengambil bantuan. Tak cukup 20 juta. Tak cukup. Uang tersebut harus habis untuk membeli kebutuhan bahan baku pembangunan rumah dengan membelanjakan di toko material yang sudah ditentukan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dapat bahan seng, kayu-kayu, semen, pasir, rambat, sama kawat. Banyak warga masyarakat masih salah paham terkait apa yang dimaksud dengan program RTLH. Mereka beranggapan bahwa program ini seperti apa yang banyak disaksikan oleh masyarakat di televisi swasta, yaitu bedah rumah. Padahal pada faktanya program RTLH adalah program bantuan perbaikan rumah dengan nominal tertentu sesuai dengan sumber anggarannya. Ada yang berjumlah 20 juta dari kementerian, 15 juta dari APBD kabupaten, dan 12 juta dari APBD provinsi. Ya, kendalanya ini yang sangat penting nih yang ditanyakan, karena memang yang kami terima keluh kesah dari warga masyarakat kami bahwa memang saat ini program BSPS itu kan hanya 20 juta, yang dimana 2,5 juta untuk gaji tukang dan 17,5 juta itu untuk bahan. Nah, ini memang menjadi perhatian juga untuk kami beri masukan untuk pemerintah pusat bahwa dana 17,5 juta ini sangat kurang untuk menyelesaikan pembangunan. Memang saat ini bagi penerima itu yang banyak menambah untuk menyelesaikan rumah tersebut. Berbanyak, karena itu berkaitan dengan hidup bagi mereka, tempat mereka berkumpul, tempat mereka istirahat. Ya tentu kita harapkan bahwa rakyat kini bisa istirahat dengan baik lah. Maka dibutuhkan peran aktif dari warga penerima, juga menyiapkan swadaya dari bahan material bangunan, ongkos tenaga kerja untuk memaksimalkan pembangunan rumahnya.